Cerita berfokus pada seorang wanita bernama Riley ketika sedang bersama anak yang bernama Carly. Tiba-tiba ia dilabrak oleh tetangganya yang tidak terima hanya dengan gara-gara parkir mobil di tempatnya. Karena hari ini Carly berulang tahun, Riley dan suaminya yang bernama Chris berniat mengadakan pesta kecil-kecilan bersama teman-teman sekolah anaknya. Akan tetapi Riley akan datang terlambat karena ia harus bekerja terlebih dahulu. Setelah sang istri pergi, Chris lalu bertemu dengan teman yang bernama Mikey. Mikey menawarkan suatu pekerjaan besar yang bisa membuat hidupnya berubah. Mendengar itu, Chris pun meminta kepada Mikey untuk memikirkannya. Kemudian pada malam harinya, di saat Riley sudah berada di rumah, ia baru menyadari jika tidak ada yang datang di pesta anaknya. Dan ternyata tetangga Riley yang kesal kepadanya tiba-tiba mengadakan pesta yang berbarengan dengan ulang tahun anaknya. Melihat ekspresi wajah sang anak yang nampak murung, Riley pun mencoba menghibur dengan mengajaknya pergi ke acara karnaval. Mendengar itu, wajah sang anak seketika berubah menjadi sangat senang. Lalu di tempat lain terlihat Mikey sedang bersama beberapa orang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Sepertinya Mikey telah berurusan dengan gembong narkoboy dan melakukan hal yang salah sehingga membuat sang pemimpin marah. Kemudian di tempat karnaval, Riley dan keluarganya nampak sedang asik menikmati beberapa wahana di tempat itu. Namun Riley tidak menyadari jika mereka sedang diintai oleh beberapa orang anak buah si gembong narkoboy. Dan beberapa lama kemudian, di saat Chris sedang berjalan santai bersama Carly, tiba-tiba terjadilah kejadian yang membuat suasana di tempat itu menjadi sangat mengerikan. Singkat cerita, Riley yang masih selamat setelah kejadian mengerikan tersebut akhirnya tersadar dari pingsannya. Namun di saat Riley sadar, tanpa buang-buang waktu, seorang detektif bernama Michael langsung memberitahukan jika kejadian yang menimpa keluarganya berkaitan dengan pekerjaan sang suami. Karena menurut informasi, sang suami terlibat dalam rencana perampokan kepada salah seorang gembong narkoboy bernama Garcia. Lalu Michael juga mengatakan jika mereka telah menangkap beberapa tersangka yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dan ia juga mengajak Riley untuk mengenali siapa-siapa saja para pelaku yang telah membunuh keluarganya. Setelah Riley mulai pulih, pihak kepolisian mulai menunjukkan beberapa orang yang diindikasikan sebagai tersangka. Melihat itu, Riley yang masih mengingat wajah si pelaku langsung menunjuk siapa saja orang tersebut. Lalu di saat Riley selesai mengenali si pelaku, seorang detektif bernama Moise mengatakan kepada Michael jika penyelidikan ini akan berdampak buruk kepadanya. Dan ia juga menyarankan jika kasus ini harus dihentikan sebelum Michael menjadi korban selanjutnya. Di tempat lain, di saat Riley sedang berada di rumahnya, tiba-tiba seorang pengacara bernama Henderson datang menemui dirinya. Lalu dengan berdalih jika ia merasa kasihan dengan Riley, Henderson menawarkan suatu kesepakatan kepada Riley untuk memulai hidup yang baru. Melihat itu, dengan kesalnya, Riley langsung mengusir si pengacara untuk segera pergi dari rumahnya. Get out of my house. Get out of my house. Beberapa hari setelah itu, Riley pun menjalani persidangan pertamanya. Akan tetapi di saat persidangan, Henderson malah memojokkan Riley jika ia telah mengada-ngada melihat kliennya sebagai tersangka penembakan. Lalu Henderson juga mengatakan jika semua pernyataan Riley tidak berdasarkan dengan fakta. He just asked me a question and I just answered. Setelah mendengar itu, tanpa banyak berpikir, sang hakim mengatakan jika di dalam kasus ini tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan para tersangka bersalah. Dan kemudian hakim memutuskan untuk menutup kasus ini dan membebaskan para tersangka. Mendengar keputusan sang hakim, dengan marahnya Riley berusaha untuk melakukan protes. Akan tetapi usaha yang dilakukan hanya membuat Riley menjadi bulan-bulanan di ruang sidang tersebut.
Lalu karena telah membuat kegaduhan di ruang sidang, pengadilan memutuskan untuk mengirim Riley ke rumah sakit perawatan kesehatan mental. Namun di saat ingin dibawa pergi, Riley langsung menyerang Michael dan kemudian melarikan diri dari tempat itu. You don't remember me, do you? Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Michael dan Moses telah berada di TKP karena telah terjadi pembunuhan terhadap 3 orang di tempat karnaval. Dan ternyata setelah melihat mayat para korban, Michael menyadari jika korban tersebut adalah para tersangka yang membunuh suami dan anak Riley. Lalu di saat mereka sedang mengidentifikasi para korban, tiba-tiba FBI meminta Michael datang untuk membicarakan kasus penting. Di tempat lain terlihat Riley sedang berada di rumah sang hakim yang memberikan vonis bebas kepada para tersangka pembunuh keluarganya. Lalu dengan marahnya, Riley menganggap si hakim yang bernama Stephen telah mengkhianati sumpahnya dengan menerima suap agar membebaskan para tersangka. Kemudian Riley yang masih menyimpan rasa dendam tanpa buang-buang waktu langsung memberikan pelajaran kepada si hakim. Lalu di kantor FBI, seorang wanita bernama Ingman memberitahukan kepada Michael dan Moses tentang kasus perampokan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Larry Knott. Lalu Ingman juga mengatakan jika Michael pernah menangani kasus pembunuhan suami dan anak Riley. Kemudian mereka menunjukkan video rekaman tentang pencurian senjata yang dilakukan oleh Riley beberapa hari yang lalu. That's Riley North. Setelah itu, Ingman beranggapan jika Riley telah kembali untuk balas dendam. Karena kasus penemuan mayat di tempat karnaval adalah 3 orang yang diduga telah membunuh suami dan anaknya. Mengetahui itu, Michael hanya terdiam karena ia tidak menyangka jika Riley mampu melakukan semua itu. Kemudian di saat mereka sedang sibuk membahas kasus Riley, tiba-tiba Michael mendapat informasi tentang pengacara bernama Henderson yang ditemukan sudah dalam keadaan tewas tenggelam di kolam renang rumahnya. Dan saat ini polisi juga mendapat informasi jika seorang hakim bernama Stephen telah tewas karena ledakan bom di kediamannya. Lalu di tempat berbeda, Riley yang sudah mengantongi beberapa informasi tentang Garcia dengan diam-diam mulai memantau tempat pencucian uang milik Garcia. Kemudian di saat semua aman, dengan beraninya Riley mulai menyerang dan menghabisi satu persatu anak buah Garcia. Beberapa lama setelah Riley menyerang tempat pencucian uang, banyak berita yang menyiarkan Riley sebagai orang di balik kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Dan juga spekulasi di media jika motif di kasus ini adalah balas dendam atas kematian suami dan anaknya. Setelah gudang uangnya dihancurkan, Garcia kehilangan banyak anak buahnya. Akan tetapi Garcia tidak tinggal diam. Setelah mengetahui Riley orang yang telah menghancurkan dan menghabisi anak buahnya, lalu Garcia berpikir jika target selanjutnya adalah gudang tempat ia menyimpan narkoboynya. Namun saat Riley sudah berada di gudang, mereka harus siap menyergapnya. Di tempat berbeda, Ingman dan Michael mencoba melacak keberadaan Riley. Pada awalnya mereka kesulitan mencari keberadaannya. Namun Ingman menyadari ada suatu tempat yang berbeda dari yang lainnya. Dan ternyata lokasi itu adalah tempat yang digunakan oleh para tunawisma tinggal. Mengetahui itu, Ingman yang memiliki firasat langsung bergegas pergi menuju TKP. Di saat polisi sedang sibuk dengan kasus lain, ternyata Riley sudah berada di gudang milik Garcia. Namun di saat sudah berada di dalam gudang, Riley sama sekali tidak menemukan satu orang pun.
Dan ternyata Garcia sudah menyiapkan segalanya untuk menjebak Riley. Akan tetapi rencana Garcia tidak berjalan mulus karena Riley telah menyadari jika dirinya telah dijebak. Mengetahui itu dengan cepat, Riley bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil selamat, Riley langsung membuntuti mobil anak buah Garcia yang meledakkan gudang itu untuk bisa sampai ke tempat di mana Garcia berada. Lalu mendengar anak buahnya telah berhasil membunuh Riley, Garcia pun merasa sudah menang. Padahal ia tidak mengetahui jika malaikat maut sedang menuju ke tempatnya. Di tempat lain, di saat Ingman sudah berada di tempat para tunawisma, seorang pria mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi kejahatan semenjak datangnya seorang malaikat. Mendengar itu, Ingman akhirnya tahu disinilah tempat tinggal Riley. Setelah itu, Michael datang ke lokasi tunawisma. Lalu, Ingman pun menunjukkan kepada Michael jika ia telah menemukan van milik Riley yang penuh dengan senjata. Setelah itu, Ingman berencana menangkap Riley hidup-hidup karena ia menganggap Riley punya informasi tentang Garcia yang tidak dimiliki oleh FBI. Dan jika ia berhasil menangkap Riley, maka dengan mudah mereka bisa mendapatkan semuanya. Namun di saat Ingman ingin pergi, I'm sorry. kemudian Riley yang sudah mengetahui markas Garcia dengan beraninya mulai menyerang hingga satu persatu anak buah Garcia berhasil ia lumpuhkan. Mengetahui markasnya diserang, Garcia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Akan tetapi itu percuma karena Riley sudah berhasil masuk dan menghabisi semua anak buahnya. Sampai pada akhirnya Riley bertemu dengan Garcia. Namun di saat Riley ingin membunuh Garcia, sayangnya anak Garcia datang dan membuat perhatian Riley terpecah. Mengetahui itu, dengan cepat Garcia melawan dan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Beberapa lama setelah kejadian itu, polisi pun tiba di lokasi dan ternyata itu adalah markas Garcia. Lalu di saat Moses sedang sibuk mengidentifikasi para korban, tiba-tiba ia baru mengetahui sebuah fakta jika selama ini Michael tidak pernah berkoordinasi dengan divisi yang lainnya. Di tempat lain, setelah membunuh Ingman, Michael lalu memberitahukan kepada Garcia jika ia telah berhasil menemukan lokasi di mana Riley berada. Mengetahui itu, Garcia yang masih selamat langsung membawa anak buahnya yang masih tersisa menuju ke sana. Kemudian di dalam gudang yang kosong terlihat Riley yang sudah tidak sanggup berdiri karena terluka sangat parah. Sampai pada akhirnya datanglah bayangan putrinya yang memberi motivasi kepada Riley untuk segera bangkit. Setelah tersadar, Riley baru menyadari jika di tempat itu sudah dikepung oleh Garcia dan anak buahnya. Akan tetapi Riley yang sudah mengetahui seluk-beluk tempat itu lagi-lagi berhasil menghabisi anak buah Garcia. Setelah itu, Riley mulai mengancam Garcia untuk segera pergi atau dia akan menghabisi mereka semua. Akan tetapi Garcia tidak takut karena ia mengetahui Riley sedang terluka dan juga kalah jumlah. Mendengar itu, Riley sama sekali tidak gentar dan malah menantang Garcia. She's here. Go find her. Di saat Riley sedang memikirkan suatu rencana, tiba-tiba terdengar suara telepon dari dalam bak sampah. Dan ternyata itu adalah suara handphone milik Ingman yang sudah tewas. Kemudian dengan pintarnya Riley menggunakan handphone itu untuk merekam kejadian di sana dan disiarkan langsung oleh televisi. Riley juga memberitahukan jika di tempat itu sudah dikepung oleh Garcia dan anak buahnya, serta adanya seorang polisi yang bersekongkol dengan Garcia. Riley juga mengajak pihak kepolisian untuk datang ke lokasi dan menangkap orang-orang yang telah menyebabkan keluarganya terbunuh. Kemudian untuk memancing Riley keluar,
Garcia mengancam dengan menyandra seorang anak kecil yang bernama Maria. Dan jika Riley tidak muncul, maka ia akan menghabisi anak itu. Mengetahui itu, dengan terpaksa Riley pun menyerah. I'm coming. Di saat Riley menyerah tanpa banyak bicara, Garcia langsung menghajarnya. Namun dengan santainya, Riley malah terus mengolok-olok Garcia. Karena Garcia tidak menyadari jika Riley sedang mengulur waktu sampai polisi datang ke lokasi. Dan beberapa lama kemudian bantuan pun datang. Melihat polisi datang, Garcia yang menganggap Michael berkhianat langsung menembaknya dan kabur dari tempat itu. Akan tetapi dengan cepat Riley datang dan langsung menghajarnya. Melihat Garcia yang sudah tidak berdaya, Riley pun berniat membunuhnya. Namun Moses datang dan meminta Riley untuk mengurungkan niatnya. Mendengar itu, Riley sama sekali tidak menurunkan senjatanya. Karena di sisa hidupnya yang diinginkan Riley hanya untuk membunuh Garcia. Setelah itu, anehnya Riley tiba-tiba menghilang dan polisi tidak bisa menemukan jejaknya. Akan tetapi dengan santainya Moses tahu di mana lokasi Riley berada. Beberapa lama kemudian, akhirnya Moses berhasil menemukan Riley sedang terbaling lemah di depan makam suami dan anaknya. Beberapa hari setelahnya, berita mengatakan jika di mata publik, Riley adalah seorang pahlawan. Akan tetapi pihak kepolisian tetap akan menghukum Riley atas perbuatannya. Kemudian di rumah sakit, Moses datang mengunjungi Riley. Lalu Moses pun mengatakan jika ia salut atas perbuatannya karena telah menghancurkan operasi besar narkoba dan mengungkap polisi kotor di departemennya. Moses pun berharap jika Riley bisa segera pulih sambil menyalami tangannya. Dan setelah itu film pun